Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Farhani Iskandar, NPM 1921910064 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan membahas atau menerangkan tentang menganalisis KI dan KD Satuan Pendidikan SMP, SMA dan sederajat. Ya, analisis standar isi, analisis KI dan KD. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta memudahkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Jadi kelompok di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu ya jelas dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta memudahkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Ya, khususnya kita selaku pelaku olahraga harus memahami tentang jasmani atau pendidikan jasmani, olahraga itu untuk apa dan apa kegunaannya dan serta manfaatnya bagi kehidupan dan untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian beban belajar untuk SDBI itu diperhitungkan dengan menggunakan jam pembelajaran per minggu per semester dengan sistem tatap muka. Penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas masing-masing. Jadi jelas kita belajar pendidikan jasmani atau olahraga itu pasti ada tatap muka, yaitu pengenalan teori serta praktek, dan serta guru tuh pasti memberikan tugas untuk dilakukan. Contohnya dalam olahraga minggu sekarang tentang contohnya sepak bola, kemudian minggu selanjutnya itu tentang bola voli, selanjutnya minggu yang selanjutnya itu bola basket dan seterusnya, dan itu pasti ada dalam setiap pembelajarannya. Kemudian kurikulum kecakapan hidup. Kurikulum untuk SDBI dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan bercakapan hidup mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional. Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok, kewarganegaraan, keimanan, dan ketakwaan, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan hidup. Ya, jadi banyak yang kita harus pahami tentang suatu hal yang ada di lingkungan, khususnya di pendidikan jasmani itu. Kemudian menganalisis KI dan KD itu satuan pendidikan SMP, SMA, dan sederajat. Menganalisis KI dan KD SMA, MA, SMK, MAK. Kemudian ada menganalisis KI dan KD SMP atau MTS. Ya, analisis
untuk analisis KI atau dan KD di atas yang sudah saya beritakan sesuai dengan KI dan KD yang memang menurut saya itu dalam setiap tahapan kelas baik SMP atau sederajat dan SMA sederajat juga memang memiliki KI dan KD yang sudah berkompeten, tetapi kembali lagi untuk pengaplikasiannya atau metode atau model pembelajaran yang akan diterapkan oleh guru harus sesuai dengan KI dan KD yang ada. Jadi tidak bisa seorang guru tuh semena-mena memberikan suatu hal apalagi dalam pengajaran itu. Jadi sudah ada ketentuan dari sananya, dari pusat ataupun yang menaungi yayasan, sekolah dan yang lainnya itu. Jadi harus tertata dan tidak boleh asal dalam mengajar ataupun memberikan pelajaran. Dan juga saya lihat dan baca untuk KI dan KD yang ada di beberapa table di atas itu bertahap, dan juga sistem untuk pembagian materi serta sistem untuk mengenal dan juga mempraktekkan ya memang sesuai, karena pembuatan KI dan KD itu memang sudah dibuat dan disusun oleh para ahli. Jadi apa yang menjadi pelajaran, kemudian apa yang akan diberikan, telah diberikan itu sudah ada dari sananya dan dirancang khusus dengan detail oleh para ahli dan atau orang-orang yang terdahulu yang memahami tentang hal ini gitu. Kemudian ya seperti itu kesimpulannya dalam analisis KI dan KD dan analisis standar isi juga yang telah saya susun untuk standar isi yang mencakup beberapa poin, dan juga untuk struktur KI dan KD dalam jenjang pendidikan SMP, SMA atau sederajat ini memang sesuai dengan apa yang dibuat oleh para ahli dalam menyempurnakan proses pembelajaran yang akan diterima oleh para pelajar dari para guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.